Pada saat pagi hari ini bertemu lagi dalam Mutiara Iman yang sangat luar biasa sekali yang berkati kita semua. Saya percaya bahwa perjumpaan kita pagi hari ini bukan sebuah kebetulan. Tentu ada sebuah rencana Tuhan bagi kita orang yang percaya Tuhan. Kita mensyukuri hidup ini anugerah Tuhan. Kita berikan kekuatan, kesehatan, kita dimampukan untuk boleh melakukan aktivitas kita. Itu adalah semata-mata karena cita dan kasih sayang Tuhan bagi kita orang yang percaya Tuhan. Dan pada pagi hari ini, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita buka hati kita untuk kita boleh meresponi firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu buat segala anugerah yang Tuhan boleh berikan buat kami. Kalaupun hari ini Tuhan kami boleh berdiri dengan teguh di dalam Tuhan, semata-mata karena kekuatan Tuhan dan kebaikan Tuhan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami. Melalui Mutiara Iman pagi hari ini, hamba yang menyampaikan dan anak-anak Tuhan yang mendengarkan melalui channel Mutiara Iman, Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan berbicara tentang tujuan hidup yang benar di dalam Tuhan. Yang saya ambil dalam kitab Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22. Dua ayat firman Tuhan yang saya akan bagikan bagi kita hari ini. Kiranya itu menguatkan, meneguhkan bagi kita semua. Saya akan bacakan dua ayat ini dalam kitab Filipi pasal yang pertama, ayatnya yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Firman Tuhan bunyinya begini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saya ulangi dari ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saudaraku yang sekasih dalam Tuhan, kita tahu siapa Paulus. Sebelum hidup Paulus ini mengalami sebuah pemulihan dari Tuhan. Apa tujuan Paulus? Dulunya Paulus itu hanya mengejar-ngejar orang Kristen. Dia hanya mencari-cari kesalahan orang Kristen. Paulus itu orang yang sangat benci dengan kekristenan. Karena bagi Paulus, kekristenan itu sebuah pengajaran sesat atau bidat gitu ya. Sehingga ketika Paulus mencari-cari orang Kristen dalam perjalanan menuju daerah siksa itu, kita lihat di situ bagaimana Tuhan menangkap Paulus, bagaimana Tuhan memilih Paulus. Padahal saat itu Paulus sedang dalam perjalanan untuk mencari-cari orang Kristen untuk dipenjarakan tanpa diadili. Kita tahu Paulus ini adalah sosok anak muda yang hebat pada zaman itu. Pada saat itu masih di bawah jajahan bangsa Romawi. Paulus memiliki satu namanya surat sakti, saudaraku, dari kekaisaran Romawi. Jadi Paulus itu memperlakukan orang Kristen seperti apapun, dia tidak akan dituntut dan diadili salah. Tetapi sebaliknya ketika dia sudah mengenal kebenaran yang sesungguhnya dalam Tuhan, apa yang terjadi dengan Paulus? Paulus memiliki satu prinsip atau sebuah filosofi hidup bagi Paulus. Ayat 21 sangat jelas sekali. Di situ ada satu prinsip, tujuan yang jelas bagi Paulus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tujuan hidup yang benar ketika sudah dipulihkan Tuhan, ketika sudah diubahkan oleh Tuhan, kehidupan Paulus berubah. Ada satu perubahan cara pandang mindset Paulus. Pola pikir Paulus sudah diubahkan oleh Tuhan. Sehingga dia katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Penting kita memiliki sebuah tujuan hidup yang benar dalam Tuhan. Banyak orang Kristen tidak memiliki sebuah tujuan yang benar. Ketika mereka datang di gereja, lihat saudara, datang orang lain mengalami sukacita dalam memuji menyembah Tuhan, mereka biasa-biasa saja. Orang lain diberkati, bagi mereka biasa-biasa karena tidak memiliki. Mengapa? Saya datang beribadah kepada Tuhan. Tidak ada tujuan ketika dia datang beribadah kepada Tuhan. Kenapa dia datang? Ya datang, duduk, diam, dengar, sedang pulang. Bagi dia, ini sebuah rutinitas bagi orang Kristen semata-mata. Dia datang gereja karena dia orang Kristen, namanya Kristen, ya kita datang. Tapi kalau dia tahu tujuan yang benar ketika datang beribadah, tentu berubah sekali sekarang. Dia datang dengan menyembah, memuji, mempermuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Paulus, saudara, kurang bacaan pasal 121 kita pilih dikatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Ketika Paulus memberikan kesaksian ini, Paulus saat itu sedang di dalam penjara. Bukan dalam keadaan baik-baik saja. Pasal 1 ayat 13 dikatakan, aku dipenjarakan karena Kristus, kata Paulus. Untuk memperjuangkan suatu tujuan yang mulia di dalam Tuhan. Yang pertama, Paulus rela membayar harga. Kalau dulunya, dia yang memenjarakan orang Kristen, tapi sebaliknya, ketika dia sudah mengenal kebenaran dalam Tuhan, justru dialah yang dipenjarakan. Bukan karena ia melakukan sebuah kesalahan. Bukan ia melakukan sebuah kejahatan, tetapi karena ia memberitakan nama Tuhan. Saudara, ketika kita hendak memuliakan Tuhan, tentu ada harga yang harus kita bayar. Memberitakan nama Tuhan, tentu kita mengalami berbagai macam penolakan, intimidasi. Kita tidak dianggap siapa-siapa. Paulus rela membayar harga itu semua. Karena apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus. Tujuan hidup yang benar yang pertama yang perlu kita renungkan pada saat ini. Pakailah hidupmu untuk memuliakan Tuhan.
Kalau Paulus punya prinsip filosofi hidup, bagiku hidup adalah Kristus. Sehingga Paulus rela apa saja dipenjarakan karena Kristus. Dia rela menderita karena Kristus. Ia rela menghadapi goncangan luar biasa ketika dia sedang berada di lautan yang luas. Ia terombang-ambing karena apa? Ia memberitakan nama Tuhan bagi orang lain. Sehingga saya mau katakan saudaraku, hari ini kalau orang memiliki tujuan yang benar ketika dia ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu bukan hanya kita datang untuk mencari berkatnya. Hari di gereja, berdoa, hanya minta berkat. Tuhan, berkati saya, tidak salah Bapak Ibu. Apakah itu satu tujuan buat kita? Karena firman Tuhan sendiri berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagi. Kalau kita mendahulukan kerajaan Allah, memprioritaskan Tuhan dalam hidup, masalah berkat itu urusan Tuhan. Masalah berkat bagi Tuhan itu sebuah tambahan bagi dia, sebuah bonus. Kenapa? Karena kita mencari Tuhan. Saya mau katakan, jadilah kita di dalam kita mencari Tuhan, itu tidak pernah akan sia-sia. Sehingga saya mau katakan bagi kita, tujuan hidup yang benar itu penting. Orang hidup tanpa tujuan Bapak Ibu, itu seperti kapal yang berlayar di samudra yang begitu luas tanpa kemudi, atau kapal yang sedang berlayar itu tanpa kompas sebagai penunjuk arah. Kalau orang-orang sukses berkata hidup itu punya planning yang menjadi target, goal, sasaran untuk mencapai sebuah kesuksesan. Ada planning jangka pendek, menengah, jangka panjang. Demikian pula kita sebagai anak Tuhan. Kita harus punya tujuan. Saya jadi Kristen ini tentu saya punya tujuan. Tentu kita memiliki satu tujuan yang mulia. Kalau kita mau punya tujuan seperti Paulus, dia rela apa saja asalkan tujuannya itu tercapai. Paulus katakan melalui kehidupannya biarlah Kristus itu dimuliakan. Walaupun dipenjarakan, walaupun itu dia menderita saudaraku, walaupun itu mengalami penolakan berkali-kali bagi Paulus tidak ada masalah. Kenapa? Ada satu tujuan hidup yang mulia. Bagaimana melalui kehidupan dia boleh memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Ketika kita hidup, sudahkah kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita? Memuliakan Tuhan itu menjadi berkat bagi siapa saja, Bapak Ibu. Sudahkah kita pakai hidup kita benar-benar kita berserah diri kepada Tuhan? Bukan pada saat kita diberkati baru kita memuji Tuhan 12 kali. Bukan saja pada saat kita diberkati baru kita semangat sukacita kita, wah luar biasa. Tetapi pada saat situasi dan kondisi sekalipun tidak menguntungkan, masihkah kita tetap percaya kepada Tuhan? Masihkah kita tetap berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi saya, Tuhan itu luar biasa? Masihkah itu nyata dalam kehidupan kita? Tapi Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus. Selama itu, Paulus belum mengenal kebenaran, sudah kita tahu sendiri. Dia berseberangan dengan salib Kristus. Bagi dia hanya mencari tarif orang Kristen. Dia itu membicarakan, dia itu menghakimi orang Kristen. Bahkan Paulus berkata ketika Stefanus itu dirajam dengan batu, Paulus berkata, aku ada di sana. Artinya di sini saudara, Paulus itu benar-benar tidak senang dengan kekristenan pada zaman itu. Tapi berubah ketika dia sudah mengenal kebenaran. Orang yang sudah mengenal kebenaran tentu memiliki sebuah tujuan yang mulia di dalam Tuhan. Selama engkau hidup, pakailah hidupmu ini untuk memuliakan nama Tuhan. Selama engkau hidup, pakailah kehidupanmu ini untuk berkarya bagi Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang sekitar kita. Yang kedua, saudaraku, tujuan hidup yang benar, yang pertama, hidup memuliakan Tuhan. Yang kedua, ayat 22, Bapak Ibu, kalau kita baca di situ. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, perhatikan, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus ini memang luar biasa, betul-betul penyerahan secara total ketika ingin mengenal Tuhan. Penyerahan hidup secara total ketika ingin mengenal kebenaran, punya satu prinsip yang teguh di dalam Tuhan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, Paulus berkata, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Wow. Saudara, kita mungkin di depan rumah kita atau di mana saja kita itu ada pohon, sejenis pohon yang memberikan keuntungan dari segi buah. Paling sederhana yaitu buah mangga, ya. Ketika seseorang menanam pohon mangga, tentu yang diinginkan bukan daunnya yang rimbun, batang atau pohon yang besar, tetapi buah. Kita bisa tahu buah itu baik atau tidak baik pada saat kita makan buah. Kekristenan kita juga demikian, Bapak Ibu. Kekristenan kita tentu yang dilihat oleh orang sekitar kita adalah buah kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku, pakai hidupmu untuk berdampak bagi orang lain, memberikan buah-buah kehidupan yang baik, bukan buah yang tawar, buah yang kecut, tapi buah yang manis dalam kehidupan kita. Karena itulah yang menjadi sebuah perbedaan bagi orang-orang sekitar. Kalau mereka melihat buah kehidupan kita, wah, orang lain akan datang kepada Tuhan. Orang lain akan datang mencari Tuhan. Orang lain akan datang mempermuliakan Tuhan. Karena apa Paulus katakan, aku bekerja untuk memberi buah. Menjadi pertanyaan, dari buah kehidupan kita, buah kehidupan yang seperti apa yang terpancar dari kehidupan kita? Karena firman Tuhan kalau kita bandingkan dalam Galatia pasal 5 ayat 19 dan ayatnya sampai ayat 22, saudara, di situ ada dua jenis buah. Buah roh atau buah kedagingan. Mana yang saudara harus lahirkan? Karena firman Tuhan ayat 19 dikatakan Galatia 5 pasal 19. Buah-buah kedagingan itu telah nyata. Ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu,
penyembahan berhala, perseteruan, sihir, iri hati, ya, dengki, mementingkan diri sendiri, bahkan ada roh pemecah belah. Wah, kita sudah jadi Kristen ikut Tuhan sudah lama, tapi yang kita hasilkan adalah buah-buah kedagingan. Hah? Di situ ada iri hati satu dengan yang lain. Hah? Ada roh pemecah belah, bukan yang menyatukan umat Tuhan. Yang kemana-mana ada gosip, kemana-mana bagaimana gereja ini menjadi gereja yang tidak bersatu. Banyak saudara akhir-akhir ini. Orang Kristen tidak jadi berkat. Memang kelihatannya alim, memang kelihatannya luar biasa melayani. Tetapi yang dihasilkannya itu adalah buah kedagingan. Ada percabulan, pencemaran. Hidupnya selalu dikuasai oleh apa yang namanya hawa nafsu, perseteruan, sihir, iri hati, lebih mementingkan dirinya sendiri. Dan di dalam dirinya ada roh pemecah belah. Tetapi Paulus mau kita sebagai anak Tuhan, kita mau melakukan buah-buah roh ada itu dalam diri kita berpanjang. Kenapa orang mau datang kepada Tuhan? Mereka melihat buah-buah kehidupan kita seperti apa. Kalau saya baca di dalam Galatia pasal yang kelima 22 dikatakan buah roh itu adalah kasih, sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bahkan Paulus katakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hidup itu sebuah pilihan. Apakah kita mau menghasilkan buah roh atau buah kedagingan, itu pilihan, saudara. Tapi kerinduan Tuhan buat kita hidup yang sudah dipulihkan Tuhan. Bagi orang Kristen yang sudah mengenal kebenaran, bagi orang Kristen yang hidupnya sudah dibaharui di dalam Tuhan, hendaklah engkau melahirkan buah-buah roh, bukan lagi buah kedagingan. Buah kedagingan itu adalah sebuah masa lalu sudah ketika kita belum mengenal Tuhan, sama seperti Paulus. Kalau Paulus dulu lebih cenderung melahirkan buah kedagingan, bagaimana ia mencari orang Kristen, benci sekali dengan orang Kristen, bagaimana ia hendak menjaga orang Kristen. Tapi ketika dia sudah dipulihkan hidupnya oleh Tuhan, dia mengalami Kristus secara pribadi dalam kehidupan dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan, apa yang terjadi? Bagiku bekerja memberi buah. Buah kehidupan yang dinyatakan Paulus yang pertama adalah ada kasih di sana. Sederhana, kasih itu sederhana semua katakan begitu. Dan sekian buah roh, kasih itu adalah pondasi iman bagi kita orang percaya. Sebuah keunikan bagi kita orang percaya. Iman, pengharapan dan kasih. Firman Tuhan katakan lebih besar daripada itu adalah kasih. Karena kalau kita sebagai orang Kristen mendengar sesama orang percaya mengalami sesuatu, kita hanya sebatas kasihan. Kasihan ya, dia sakit, kasihan dia mengalami masalah, kasihan. Tapi tidak ada satu tindakan kasih yang kita nyatakan bagi orang itu. Kedua, ada sukacita. Kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, datang dengan wajah yang tidak ada sukacita, bagaimana orang lain boleh memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita? Kita harus mengalami damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tidak pernah ada damai, baik dalam keluarga tidak ada damai, dengan sesama orang Kristen tidak ada damai, dengan tetangga tidak ada damai. Bagaimana orang mau datang memuliakan Tuhan? Kesabaran, tidak pernah sabar. Kita perlu saudara memiliki buah roh. Kalau kita memiliki buah roh ini, ada damai, ada sukacita, ada kesabaran, murah hati, ada kebaikan, setia, orang yang lemah lembut, bisa menguasai diri, mengendalikan diri. Wah, luar biasa. Orang akan penasaran, akan bertanya-tanya tentang siapa kita sesungguhnya dalam Tuhan. Dan saya mau katakan pagi hari ini, kalaupun engkau hidup, hiduplah berdampak bagi orang lain dengan buah-buah kehidupan. Hasilkanlah buah-buah roh dalam hidupmu, bukan buah kedagingan. Paulus ketika dia sudah mengenal kebenaran, buah kehidupan adalah buah yang mencerminkan bahwa Kristus telah hidup di dalam dirinya. Bahwa Kristus telah mengubah hidupnya. Kristus telah membaharui kehidupannya. Sehingga ia rela lakukan apa saja Paulus katakan. Asalkan Kristus dimuliakan. Pancarkanlah buah kehidupan yang baik. Mulai dari keluarga, suami kepada istri, suami istri kepada anak-anak. Setelah kita keluar kepada tetangga-tetangga kita yang ada di samping kiri kanan kita. Bahkan di dunia pekerjaan, di kantor, bagi teman-teman sesama karyawan. Di pekerjaan kita, di mana saja saudara. Menyatakan Kristus melalui kehidupan kita. Kekristenan ini sudah seperti ikan di dalam kolom akuarium, saudara. Yang selalu transparan, bisa dilihat dari seluruh penjuru. Cara berbicara kita, cara membawa diri kita, sikap hidup kita, paling sederhana dari kata-kata kita. Kalau kata-kata kita adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang meneguhkan, kata-kata yang memberkati, paling tidak itu memberi berkat bagi orang yang melihat dan mendengarkan, saudara. Tapi kalau kata-kata kita, kata caci maki, umpatan, kutukan, kata-kata yang membuat orang lain kehilangan damai sejahtera, orang lain mengalami satu kemunduran dari sisi rohani karena kata-kata kita, perlu dipertanyakan tentang kekristenan kita, perlu dipertanyakan pengiringan kita akan Tuhan. Tetapi yang kedua ini, hiduplah dengan memberi dampak bagi orang lain. Yang ketiga, saudaraku, ayat 21 kembali di situ. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mengapa Paulus berkata mati itu sebuah keuntungan, saudara? Banyak sekali orang Kristen, saudaraku, sampai akhir-akhir ini yang mati itu bagi mereka sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang menakutkan. Kematian banyak sekali orang yang takut untuk mati.
Apapun itu saya katakan, mati itu pasti. Rahasia kematian itu rahasia Tuhan. Seperti apa nanti kita mengakhiri hidup. Di mana, usia berapa, itu adalah rahasia Tuhan. Tetapi selama kita hidup, mari kita berinvestasi ketika kita meninggalkan dunia ini. Pada saat kita mati, bukan lagi kita berkata sesuatu yang mengerikan, tapi kita berkata sebuah kebahagiaan, sebuah anugerah tersendiri, saudara. Karena semua manusia pasti mati, baik yang percaya Tuhan maupun yang tidak percaya Tuhan. Tetapi yang membedakan ketika kita mengakhiri pertandingan hidup di dunia ini, apakah kita mati bersama dengan Kristus atau kita mati di luar Kristus. Paulus yakin sekali, kalaupun aku mati sebagai kebahagiaan, kenapa? Selama hidupnya, dia menggunakan hidup sebagai sebuah investasi dia. Ketika dia meninggal atau mati nanti, dia sudah menyiapkan sesuatu tempat yang indah bersama dengan Tuhan. Saya mengatakan bagi kita pagi hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalaupun kita mengakhiri hidup ini, mari kita mengakhiri hidup kita di dalam Tuhan. Kematian bukan sesuatu lagi yang menakutkan, amin saudara. Kematian bukan sesuatu lagi mengerikan bagi orang percaya. Orang percaya memandang sebuah kematian bukan sesuatu yang sangat-sangat seram gitu ya. Bukan lagi sebuah kematian yang, wah ini mengerikan seperti yang kita lihat di sinetron-sinetron. Tidak. Kematian orang percaya itu berbeda dengan kematian orang yang tidak percaya Tuhan. Kalau Paulus berkata, kalaupun mati semua kebahagiaan, karena dia tahu semasa hidupnya, dia telah pakai untuk kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudaraku, mungkin sebuah renungan singkat bagi hari ini yang saya sampaikan melalui mutiara iman bagi kita semua. Hidup harus memiliki tujuan yang benar di dalam Tuhan. Ada 3 hal yang mungkin saya tekankan pagi hari ini. Bagaimanakah hidup yang memiliki tujuan yang benar dalam Tuhan? Yang pertama, hiduplah dengan memuliakan Tuhan. Yang kedua, hiduplah berdampak bagi orang lain. Yang ketiga, akhirlah hidupmu dengan sesuatu yang indah bersama dengan Tuhan. Kematian ingat, bukan sesuatu lagi yang mengerikan bagi orang percaya. Kematian itu pasti tidak bisa dihindar oleh siapapun. Tetapi yang membedakan, ketika kita mengakhiri hidup pertandingan di dunia ini, dan kita bersama dengan Tuhan. Bagi orang percaya, hidup di dunia ini sementara. Paulus katakan, kita ini diidentikan sebagai perantau di dunia. Kita akan kembali kepada warga kerajaan kita nantinya, yaitu warga kerajaan surga. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, milikilah tujuan yang benar di dalam Tuhan. Saya percaya ketika 3 hal ini saudara lakukan, Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Kiranya renungan singkat ini memberikan semangat, memberikan spirit rohani bagi kita, untuk kita tetap memandang kepada Kristus, sumber segala-galanya. Kristus adalah jalan, adalah kebenaran dan hidup bagi kita orang yang percaya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada melalui renungan singkat pada hari ini yang Hamba sampaikan. Roh Kudus berbicara kepada setiap anak Tuhan yang mendengarkan maupun yang menonton lewat channel Mutiara Iman ini. Biar itu mendapatkan kekuatan yang baru, semangat yang baru. Kalau mereka ada yang hari ini akhirnya memiliki tujuan yang benar dalam Tuhan, ketika mereka datang kepada Tuhan bukan mencari Tuhan, bukan mencari kerajaan Allah, tapi hanya mencari berkat. Hari ini Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah mereka memiliki tujuan yang benar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya.